Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 85. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus dilakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo bacalah uraian berikut. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 85 yang berjudul Mengambil Keputusan dengan Musyawarah. Setelah selesai membaca, selanjutnya pada ayo berlatih halaman 88. Dari bacaan tentang musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel di bawah ini. Kemudian gunakan untuk bertanya jawab dengan teman-temanmu dari kelompok lain. Mari bersama-sama kita membuat pertanyaan dan jawaban untuk melengkapi tabel halaman 88. Nomor 1. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Jawab, keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Apa saja nilai yang mendasari keputusan bersama? Jawab, nilai yang mendasari keputusan bersama adalah nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, dan nilai menghargai pendapat orang lain. Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Jawab, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Apa saja ciri-ciri musyawarah mufakat? Jawab, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami, dipertimbangkan, moral lebih diutamakan, dan pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat. Apa saja sikap yang harus dilakukan saat musyawarah mufakat? Jawab, sikap dalam musyawarah antara lain menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. 2. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama?
Jawab, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Siapa yang harus diwakili kepentingannya dalam mengambil keputusan bersama? Jawab, keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Jawab, keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Siapa yang dapat mengutarakan pendapatnya dalam musyawarah? Jawab, semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Siapa yang harus menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah? Jawab, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Kata tanya bagaimana? Pertanyaan, bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat? Jawab, sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bagaimana cara menanggapi pendapat orang lain yang tidak kita setujui? Jawab, bila kita tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Bagaimana sikap yang baik dalam musyawarah? Jawab, sikap yang baik dalam musyawarah antara lain menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Jawab, cara menghargai pendapat orang lain adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik? Jawab, cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara, berbicara setelah dipersilahkan, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai dan bersikap sopan serta suara cukup jelas. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak? Jawab, kita tidak boleh memaksakan kehendak karena pendapat orang lain berbeda-beda. Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Jawab, kita harus menghargai pendapat orang lain karena tujuan musyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Jawab, kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan bersama. Mengapa hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan? Jawab, hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Mengapa dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Jawab, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah agar musyawarah dapat berjalan dengan baik.
Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 89. Diskusikanlah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Tulislah hasil diskusi dengan jelas dan singkat. Berikut adalah contoh hasil diskusi. Hak peserta musyawarah memberikan saran dan kritik. Peserta berhak menyampaikan pendapat, menyetujui atau menolak pendapat orang lain, mendapat perlakuan yang sama dalam berpendapat. Peserta berhak didengar pendapatnya. Adapun kewajiban-kewajiban peserta musyawarah yaitu kewajiban menghormati perbedaan pendapat, kewajiban menghargai pendapat orang lain, kewajiban peserta melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab, kewajiban tidak memperkeruh suasana musyawarah, kewajiban mentaati tata tertib musyawarah, dan tanggung jawab peserta musyawarah yaitu mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama, menjaga ketertiban selama pelaksanaan musyawarah, mempertanggungjawabkan keputusan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan kepentingan umum dan menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Kemudian pada Ayo Menulis halaman 90 kita akan melengkapi peta pikiran. Nama karya tari Tari Jaipong, iringan tari musik degung, bentuk karya tari tari berkelompok, jumlah penari 3-5 orang, properti tari selendang atau sampur, dan busana tari sampur, sinjang, dan apok. Dan pada Ayo Renungkan, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Jawab, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.